Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Jemaah pengajian rahibani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengisi waktu kita untuk mempelajari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang pada malam hari ini kita akan masuk ke bab yang ke-86, babul wafa bil ahdi wa injazil wa'di. Bab menunaikan, menepati perjanjian dan menunaikan janji. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita selesai membahas bab wajibnya kita menyembunyikan rahasia saudara kita. Malam hari ini bab ini lebih luas daripada hanya sekedar rahasia, yaitu menunaikan perjanjian dan janji yang kita ucapkan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di bawah judul bab ini. Ayat yang pertama dari surat Al-Isra ayat yang ke-34. Ayat ini sudah dibawakan pada bab yang telah lalu, namun diulang kembali oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala karena juga berkaitan dengan bab ini. Allah berfirman, wa aufu bil ahdi, tunaikanlah janji. Innal ahda kana mas'ula, karena janji itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kapan ditanyanya janji kita ini? Tentu saja pada saat kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada seorang pun antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala langsung seperti seorang hakim yang menanyai orang yang diperkarai. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan tegas di sini, kalau sudah janji ditunaikan. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari surat An-Nahl ayat yang ke-91. Allah berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan tunaikanlah janji atau perjanjian kalian dengan Allah Subhanahu wa taala jika kalian sudah berjanji. Dan tentu saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dilahirkan, sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memiliki perjanjian. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-172. Wa id akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan kalian, mengeluarkan engkau wahai Adam, min bani Adam, mengeluarkan kalian dari Nabi Adam alaihissalam, min zuhurihim, dari sulbi mereka, dzurriyyatahum, Allah mengeluarkan anak keturunan Nabi Adam dari sulbinya. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala syahidna,
Mereka semua yang dikeluarkan, yaitu kita-kita ini, ketika dikeluarkan pada saat itu, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu, kita semua menjawab, bala syahidna, betul, dan kami bersaksi akan hal itu. Ini perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala membuat kita lupa. Sebagaimana Allah membuat kita lupa bagaimana keadaan kita pada saat di dalam perut ibu kita, atau ketika kita misalnya sudah lahir dan masih berumur sebulan 2 bulan, tidak ada satupun yang ingat di antara kita bagaimana kita pada saat itu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ini perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala harus ditunaikan. Oleh karena itu, barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan atau mengucapkan perkataan-perkataan yang maknanya mengarah dia memiliki Rabb selain Allah Subhanahu wa taala, maka artinya orang tersebut sudah melanggar perjanjian. Maka pantas jika Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Allah berfirman, wa innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Dan sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah mengharamkan surga bagi dia, dan tempat kembalinya adalah neraka Jahannam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita khianati. Begitu juga perjanjian kita dengan manusia, harus kita tunaikan juga. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad perjanjian kalian. Wajib hukumnya. Dan banyak ayat-ayat yang berbicara tentang hal ini. Jika tidak, maka murka Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kita. Sebagaimana ancaman Allah, ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di surat As-Saff ayat yang kedua dan ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Menyalahi janji, mengkhianati perjanjian, artinya kita telah mengerjakan sesuatu yang tidak, mengatakan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Kita sudah mengatakan bahwasanya saya akan begini, saya akan begitu, saya berjanji begini, saya berjanji begitu, namun tidak kita kerjakan. Kabura maqtan, amat besar. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Di dalam Al-Quran, ungkapan kabura maqtan, amat besar murka Allah Subhanahu wa taala, ini tidak disebutkan di ayat-ayat yang lain. Kabura fi'il madhi. Kalau dalam tatanan bahasa Arab, kalau kita mau mendalami, artinya sesuatu itu bisa jadi kecil, bisa jadi besar, dan artinya sesuatu itu sedang berlangsung.
atau telah berlangsung. Ini kalau memakai kata kerja di dalam fungsi kata kerja dalam bahasa Arab. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Para ulama ahli tafsir memaknai ayat ini bahwasanya murka Allah Subhanahu wa taala akan terus berjalan, akan semakin menumpuk, sehingga maknanya amat besar, kabura, jadi menjadi lebih besar dan lebih besar dan lebih besar. Apa itu? Murka Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan seperti ini. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Mari kita menjaga lisan kita supaya kita tidak mudah berjanji sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Berjanjilah sesuatu yang bisa kita kerjakan. Kalau tidak, maka segera minta maaf. Kalau kita tidak bisa menunaikannya, kita minta maaf. Kita datangi orangnya, mohon maaf. Kira-kira apa kira-kira yang bisa membuat engkau ridho sehingga saya tidak lagi dituntut dengan perjanjian ini. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, setelah membawakan ayat-ayat ini, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Beliau berkata, an Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, jika dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji maka dia akan menyelisihi janjinya. Wa idza tumina khana, dan jika diberi amanah dia akan berkhianat. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Zada fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim ada lafaz tambahan, wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Rasulullah SAW bersabda, dia dianggap munafik walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, dan dia menyatakan dirinya seorang muslim, dia tetap munafik. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Hadis ini jelas mengancam dengan ancaman yang sangat keras sekali. Siapa yang mau jadi orang munafik? Bahkan tuduhan saja tanpa sebuah kenyataan, kita sudah sempit dada kita mendengar yang seperti itu. Apalagi kenyataannya, misalnya kenyataannya walaudzubillah benar-benar kita ini sesuai dengan tuduhan. Tentu yang seperti ini sangat menyakitkan. Tidak ada orang yang mau menjadi orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di keraknya neraka. Waliyadzubillah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tentu saja yang namanya kemunafikan itu bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling tinggi dari kemunafikan itu jika orang itu menyembunyikan kekufuran. Lisannya menyatakan dia beriman, namun hatinya menyembunyikan kekufuran. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tentu ini yang memang tempatnya di keraknya neraka. Kemudian setelah itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tingkat yang berikutnya orang yang punya
Tingkat di bawahnya orang yang punya sifat seperti yang disebutkan di dalam hadis. Di mana-mana bicara selalu berdusta. Di mana-mana berjanji selalu menyelisihi janjinya. Diberi amanah suka berkhianat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang seperti ini banyak. Kita menemukannya setiap hari. Baik di kampanye-kampanye di sana sini selalu ada orang yang seperti ini. Bicara dusta. Janji ini dan janji itu tidak ditunaikan. Diberi amanah malah berkhianat. Klop semua sifat-sifat munafik ada pada dirinya. Waliyadzubillah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW menyatakan orang yang seperti ini munafik. Tapi tentu saja bukan munafik yang tingkat paling tinggi. Dia ini munafik walaupun puasa, walaupun sholat, walaupun dia menyatakan dirinya muslim. Apakah dia akan masuk surga? Ya. Yang tidak masuk surga itu munafik yang paling tinggi. Tapi kalau munafik yang di bawahnya, jika dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia akan masuk surga. Cuman jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, gelar munafik ini amat buruk sekali. Hadis yang berikutnya berbicara tentang sifat orang munafik juga. Wan Abdullah bin Amr bin Al-As, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, arbaun, ada 4 hal, man kunna fihi kana munafiqan khalisa, barang siapa yang memiliki 4 sifat, 4 hal ini, maka dia itu orang munafik asli orang munafik. Ini Rasulullah SAW yang bersabda demikian. Wa man kanat fihi khislatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Barang siapa yang memiliki satu sifat dari 4 sifat ini, maka dia telah memiliki salah satu dari sifat-sifat orang munafik. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Idza tumina khana, kalau diberi kepercayaan dia berkhianat. Wa idza haddasa kadzaba, ini yang kedua, kalau dia bicara dia berdusta. Yang ketiga, wa idza ahada ghadar, kalau dia membuat perjanjian dia akan atau tidak akan menepatinya. Wa idza khasama fajar, dan jika dia berselisih dengan orang lain, maka dia akan melakukan kejahatan, kefajiran. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau 4 sifat ini berkumpul pada diri seseorang, maka dia munafik asli, orang asli munafik. Maksudnya asli munafik bagaimana? Ya seperti kita mengatakan asli, dia ini asli orang kafir, dia ini asli ini, pokoknya tidak ada keraguan, munafik orang asli. Yang pertama sudah kita bahas, kalau bicara selalu berdusta. Kalau dia diberi kepercayaan dia akan berkhianat. Kalau dia melakukan perjanjian, mengadakan perjanjian, maka dia akan mengkhianati perjanjian tersebut, tidak akan menepati perjanjian tersebut. Kalau ada orang yang selalu berbuat seperti ini, nah ini sudah munafik asli. Tambah satu sifat lagi, kalau dia berselisih dengan orang lain, maka dia akan melakukan kefajiran, kejahatan. Seperti misalnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, perselisihan yang dimaksud di sini perselisihan yang butuh keputusan seperti keputusan pengadilan. Bukan perselisihan saling olok atau saling, bukan. Tapi perselisihan yang dimaksud di sini berkaitan dengan mengakui hak orang lain
atau menafikan hak orang lain pada dirinya. Misalnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ada si A dengan si B. Si A ini mengatakan bahwasanya si B memiliki hutang kepada saya jumlahnya 100 juta rupiah. Kemudian perkaranya dibawa ke pengadilan. Dan pengadilan minta buktinya mana? Dibawakanlah saksi. Saksinya ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah sudah dibayar di belakang. Pokoknya kamu bilang iya di hadapan hakim, kamu jadi saksi, saya bayar sekian. Ini namanya fajar, melakukan kejahatan. Akhirnya dia dipanggil di hadapan pengadilan, menyaksikan saksi palsu bahwasanya si B memang memiliki hutang kepada si A 100 juta. Akhirnya pengadilan memutuskan si B harus bayar 100 juta kepada si A. Contoh yang kedua, si A mengatakan bahwasanya si B memiliki hutang kepada dia 500 juta rupiah. Dan betul adanya, si A berhutang kepada B 500 juta rupiah. Namun si B berkata, saya tidak pernah hutang. Dibawalah perkaranya ke pengadilan. Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Kemudian pengadilan meminta kepada si B bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia memang tidak pernah berhutang kepada si A. Bersumpahlah dia. Kemudian hakim memutuskan bahwasanya si B ini tidak berhutang kepada si A, tidak perlu bayar 500 juta. Ini mengingkari hak orang lain pada diri. Ini ciri orang munafik yang seperti ini. Kalau 4 hal ini dimiliki oleh seseorang, selalu berdusta, selalu berkhianat, selalu menyalahi janji, kalau musuhan dengan orang lain, kalau punya perselisihan dengan orang lain, selalu berbuat kejahatan di situ, maka ini orang munafik asli. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Sebagai sebuah catatan, memang dalam pengadilan hukum syar'i ada satu kaidah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mudda'i al-bayyinah." Bagi orang yang mengaku-ngaku atau menuntut haknya kepada orang lain, dia harus membawa bukti. Wa 'alal munkiri al-yamin. Dan kepada orang yang mengingkari, dia wajib bersumpah. Bagaimana penerapan kaidah ini dalam hukum syar'i? Seorang hakim misalnya, hakim dengan undang-undang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja sumpah itu tidak mungkin bisa menang melawan bukti. Jadi kalau orang yang datang ini, penuntut ini, yang menuntut haknya membawa bukti-bukti yang sah, walaupun orang yang mengingkari ini bersumpah 1000 kali, tetap bukti akan menang. Tapi kalau orang yang menuntut ini tidak membawa bukti, tidak ada bukti sama sekali, maka yang dimenangkan adalah sumpah. Jika orang yang dituntut itu bersumpah atas nama Allah, maka dialah yang akan dimenangkan oleh pengadilan syar'i.
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Hadis yang berikutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, wa an Jabir, diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, lau qad jaa malu al-bahraini a'taituka hakada wa hakada wa hakada. Seandainya harta jizyah dari negeri Bahrain itu datang, maka niscaya aku akan memberikan engkau segini. Jadi beliau menempelkan kedua telapak tangannya, segini, segini, dan segini, 3 kali. Falam yaji' malul bahraini hatta qubidhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta jizyah dari negeri Bahrain ini tidak datang-datang sampai Nabi SAW wafat, meninggal dunia. Falamma ja'a malul bahraini amara Abu Bakrin radhiyallahu anhu fanada. Ketika harta jizyah ini datang dari negeri Bahrain, yang menjadi khalifah pada saat itu sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memerintahkan agar diumumkan man kana lahu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idatun, barang siapa yang memiliki janji dari Rasulullah SAW, au dainun, atau hutangnya Rasulullah SAW, falyatina, maka hendaknya dia mendatangi kami. Fa'ataitu, sahabat Jabir berkata, saya pun mendatangi sahabat Abu Bakar mendengar pengumuman itu. Wa qultu lahu, dan saya berkata kepada sahabat Abu Bakar, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li kadza wa kadza, Nabi pernah bersabda kepadaku begini dan begitu. Maksudnya kalau datang harta yang ini, yang sudah datang ini, saya akan dikasih 3 kali lengkap tangan seperti ini. Fahasa li hasyatan. Kemudian sahabat Abu Bakar mengambil harta itu dengan kedua tangannya seperti ini 1 kali. Fa'adatu, kemudian saya hitung itu berapa jumlahnya. Fa idza hiya 500. Saya dapati itu jumlahnya 500. 500, saya tahu 500 apa, mungkin ini mata uang emas yang ada di Bahrain. Faqala li, kemudian sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, khud mislaiha, ambil lagi 2 kalinya ini. Ambil lagi berarti 1000 lagi. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Hadis ini memberikan kita beberapa pelajaran. Yang pertama, seorang pemimpin boleh mengkhususkan dari harta Baitul Mal kepada orang tertentu. Jadi boleh hukumnya, misalnya seorang Amirul Mukminin, penguasa yang menguasai hartanya kaum muslimin, berkata saya akan berikan kepada si fulan 1.500 dinar emas, tapi dengan syarat pemberian itu bukan karena hawa nafsu, bukan karena nepotisme, bukan karena korupsi atau yang lain-lain. Akan tetapi pemberian itu harus untuk sebuah kemaslahatan umum atau kemaslahatan khusus. Seperti misalnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, penguasa memberikan bantuan kepada orang miskin, tidak diberikan kepada rakyat-rakyat yang lainnya, tapi khusus untuk beberapa orang miskin tertentu, untuk kemaslahatan orang miskin tersebut, supaya tidak tambah miskin misal. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, seperti juga Rasulullah SAW pernah memberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, memberikan kepada Abu Sufyan harta rampasan perang.
yang tidak diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain. 200 ekor unta. 200 ekor unta itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah sekitar 4 miliar rupiah. Yang lain tidak diberikan segitu. Untuk kemaslahatan supaya Islamnya Abu Sufyan ini menguat. Dan betul, setelah diberikan harta itu Islamnya menguat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau ini terjadi di pemerintahan kita sekarang ini, aduh, kayaknya akan ribut barangkali ya. Misalnya Pak Jokowi tiba-tiba memberikan harta kepada si fulan, sudah kaya raya dia. Abu Sufyan ini kaya raya. Diberikan kepada si fulan yang baru masuk Islam, yang kaya raya, 4 miliar rupiah. Ribut satu negeri kalau begitu model. Dan pada saat itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ribut juga itu. Sahabat muhajirin ribut. Tapi Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tidak ridho kalian kembali dengan aku dan mereka mendapatkan harta? Sahabat muhajirin yang penuh keimanan, sahabat ansor yang penuh keimanan tentu akan lebih memilih Rasulullah SAW daripada uang 4 miliar. Ya, alhamdulillah kita pulang bersama Rasulullah SAW. Rasulullah tidak tinggal di Mekah tapi pulang bersama kita ke negeri Madinah. Ada satu orang lagi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Dzul Khuwaisir, kakek moyangnya orang-orang Khawarij yang tukang ngebom zaman sekarang ini. Dia berkata, adil ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad. Jadi Rasulullah SAW dilihat tidak adil. Bagi ini 4 miliar, ke situ 1 miliar, ke sini 2 miliar, yang lain gak dapat. Sehingga dia langsung teriak pada saat itu, berbuat adillah wahai Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, jika aku tidak bisa berbuat adil, maka siapa lagi yang akan berbuat adil? Aku ini utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertindak bukan dengan hawa nafsu. Sahabat Umar bin Khattab yang memang kebiasaannya tidak bisa dengar orang-orang yang kurang ajar seperti ini, berdiri langsung minta izin, da'ni ya Rasulullah aqta'u ra'sah, biarkan saya wahai Rasulullah memotong leher hadzal munafik, orang munafik itu. Tapi Rasulullah SAW menahannya. Biarkan dia, akan lahir dari orang ini orang-orang yang membaca Al-Quran, yang kalau kalian membandingkan hafalan kalian dengan hafalan mereka, niscaya kalian akan menganggap hafalan kalian sangat sedikit. Salat kalian dibanding dengan salat mereka, niscaya salat kalian akan sangat sedikit kelihatan. Puasanya kalian dengan puasanya mereka, niscaya kalian akan melihat puasa kalian amat sedikit. Tapi mereka ini keluar dari agama Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Subhanallah. Sahabat Abdullah bin Abbas berkata, saya ketika diminta oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk merayu orang-orang Khawarij di daerah tempat mereka berkumpul, saya melihat mata-mata mereka itu menguning, sudah dalam saking banyaknya sholat malam. Bacaan Qur'annya subhanallah luar biasa. Kurus-kurus karena rajin puasa. Tapi mereka ini wala'udzubillah memerangi sesama kaum muslimin, membunuhi sahabat Rasulullah SAW. Bahkan istri seorang sahabat Rasulullah SAW dirobek perutnya, dikeluarkan janinnya dibunuh juga. Kejamnya orang-orang Khawarij. Kalau kita lihat zaman sekarang ini, mereka ngebom sana sini, wala'udzubillah. Tidak tahu siapa korbannya, yang penting mati semua. Tidak ngelihat anak kecil, tidak ngelihat orang dewasa, perempuan. Tidak memandang agama kita akan dipandang buruk di mata orang lain. Pokoknya sikat semua.
Khawarij. Tidak berpikir jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah bahwasanya syariat Islam ini syariat yang sempurna. Agama ini membawa rahmat untuk seluruh alam semesta. Tidak semua perkara diselesaikan dengan kekerasan. Agama ini penuh dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat. Bukan semuanya dihancurkan. Contoh keputusan yang tidak menimbang maslahat dan mafsadat seperti Suriah. Sampai hari ini negara tidak bisa berdiri dengan sempurna. Menang juga enggak, kalah juga enggak. Walhamdulillah. Walhamdulillah negeri kita ini tidak seburuk negeri-negeri yang kita lihat dalam peperangan di hari ini. Walhamdulillah. Umat-umat Islamnya masih penuh sabar, walaupun ada orang yang suka bikin ribut, bikin chaos, bikin ini, bikin itu, ada. Tapi kebanyakannya masih sabar, masih menimbang maslahat dan mafsadat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi boleh pemimpin itu memberikan bagian khusus untuk orang-orang tertentu, untuk kemaslahatan agama maupun kemaslahatan dunia. Yang penting jangan memberi dengan hawa nafsu. Kemudian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan kedermawanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngasih itu tidak pakai jumlah. Saya kasih 1.500 misalnya, enggak. Saya kasih segini. Tentu orang yang memberi tanpa hitung-hitung itu lebih dermawan daripada orang yang memberi dengan hitung-hitung. Rasulullah SAW tidak peduli berapa jumlahnya. Ini menunjukkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu hatinya tidak pernah terpaut dengan dunia. Tidak peduli berapa harta itu jumlahnya. Sehingga beliau juga tidak nyimpen-nyimpen harta. Beliau itu banyak dapat hasil rampasan perang. Beliau juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah punya bagian khusus dari Allah Subhanahu wa taala, 1/5 dari jizyah dan sebagainya. Cuman kemana ini hartanya ini? Kemana? Beliau hidup tetap miskin, kadang tidak makan, habis diinfakkan semuanya. Jadi dunia ini tidak ada apa-apanya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada apa-apanya. Tidak pernah peduli dengan hal-hal seperti itu. Sehingga kalau ngasih itu subhanallah. Kita pernah membaca hadis Rasulullah SAW, beliau memberikan ternak kambing yang diternakan di antara 2 gunung, di satu lembah, semuanya dikasih ke 1 orang. Supaya Islamnya menjadi baik. Kalau kita zaman sekarang ini uang ya dihitung-hitung, kalau ngasih dihitung-hitung juga, semua serba dihitung-hitung. Bukan salah seperti ini, tapi memang jauh dari sifat dan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang dermawan zaman sekarang ini ya tidak sedermawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, apalagi dibanding dengan orang-orang yang kikir, pelit, medit. Tentu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tingkat yang paling tinggi dari kedermawan. Yang berikutnya hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib. Kalau beliau mengetahui kapan beliau meninggal dunia, ini saya tidak akan begini bahasanya. Bahasanya akan saya wasiatkan. Nanti kalau harta dari Bahrain datang, kamu datang ke sahabat Abu Bakar. Karena pada saat itu saya sudah meninggal dunia. Itu kalau orang tahu kapan dia meninggal dunia.
Kalimat ini menunjukkan Rasulullah SAW tidak tahu kapan dia meninggal dunia. Sekarang datang orang-orang waliyadzubillah tahu kapan orang ini akan meninggal dunia, mengaku tahu kapan dirinya akan meninggal dunia. Sampai ada yang terakhir jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, siapa itu namanya itu yang sudah mati itu, perempuan itu, ya nanda yang peramal yang perempuan itu, waliyadzubillah, sampai menyatakan Pak Jokowi akan turun ternyata dia yang meninggal dunia duluan, subhanallah. Kemudian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya sahabat Abu Bakar ini sahabat yang punya keutamaan. Keutamaan beliau jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, beliau orang yang menepati janji. Bahkan janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala. Cocok beliau ini menjadi sahabat terbaik. Orang datang, sahabat Rasulullah SAW datang hanya sekedar mengatakan demikian. Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Dan sahabat Abu Bakar tidak tanya-tanya mana buktinya, mana saksinya. Tidak ditanya-tanya sama sahabat Abu Bakar. Oh, Rasulullah SAW bersabda demikian, ya sudah. Nih, ambil nih satu ini, hitung. Dihitung sama sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, kemudian disuruh ambil 2 kalinya lagi. Subhanallah. Orang yang sangat mirip sifatnya dengan Rasulullah SAW, tidak peduli dengan dunia ini. Karena ini harta-hartanya kaum muslimin. Beliau harus mengaturnya dengan baik. Dan salah satu mengatur harta yaitu dipakai untuk menunaikan janji. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ini juga menunjukkan bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling percaya satu dengan yang lain. Bahwasanya para sahabat tidak mungkin dusta, apalagi tentang agama. Sehingga dalam ilmu hadis para sahabat itu punya derajat keterpercayaan yang paling tinggi. Semuanya terpercaya, tidak mungkin berkhianat, tidak mungkin dusta. Kalau meriwayatkan agama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada pertanyaan dari jemaah Ustaz. Kemarin terjadi kita sholat mungkin 1 hari atau 2 hari yang lalu jemaah itu. Imam sebenarnya dulu tahiyat awal tapi berdiri begitu. Tapi dikatakan subhanallah belum sempat berdiri penuh langsung turun duduk tahiyat. Kemudian sholat disempurnakan sampai dengan selesai. Sebelum salam itu sujud 2 kali. Tidak ada pertanyaan supaya nanti jemaah mungkin akan mendapatkan penjelasan dari Ustaz Harudin. Jadi setelah itu baru salam. Mohon penjelasan mungkin begitu. Kalau bapak-bapak ada yang kemarin terjadi di sholat maghrib apa di sholat isya? Ya? Sholat maghrib. Ya, jadi begitu Ustaz. Ya. Dia harusnya duduk tahiyat awal, tetapi sudah berdiri. Subhanallah langsung turun. Ya. Lanjut sholat sampai selesai. Belum salam sujud sahwi 2 kali. Ya. Baru salam. Pertanyaannya apa begitu caranya akan begitu melalui saya? Ya. Berdirinya sudah sempurna. Ya. Oh, sudah sempurna. Tapi turun semua, tapi jemaah sudah duduk semua, tidak ada yang berdiri kan begitu. Ketika dia sujud sahwi lagi sebelum salam itu subhanallah juga ada jemaah mengatakan begitu. Nah, saya dibisiki coba tanya Ustaz Fahrudi seperti apa kira-kira kalau kejadian seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena memang seperti ini sering terjadi.
Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun lupa dalam sholat. Beliau pernah lupa sholat yang 4, entah itu sholat zuhur atau sholat asar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, itu beliau sholatnya cuma 2 rakaat. Habis itu salam, ditegur oleh sahabat yang namanya Dzul Yadan atau Dzul Yadan. Kalau tadi orang munafik yang kakek moyangnya orang Khawarij itu Dzul Khuwaisir. Kalau ini sahabat yang soleh, Dzul Yadan namanya. Aku sirati sholat ya Rasulullah, apakah sholat ini sudah dipotong ini? Kok bisa yang 4 jadi 2? Rasulullah SAW berkata bahwasanya beliau lupa, sehingga beliau menyempurnakan sholat beliau. Dan beliau juga lupa bacaan juga pernah, bacaan Al-Quran lupa. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Imam lupa itu biasa. Dan lupa tahiyat pertama itu biasa terjadi. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berdiri di rakaat yang kedua, lupa tahiyat pertama, jika sudah berdiri sempurna maka jangan duduk. Jadi Rasulullah SAW melarang kita duduk. Tapi kalau belum sempurna bisa kembali duduk. Nah, kalau belum sempurna, yang merasakan sempurna atau tidak ini adalah imam jelasnya. Kapan itu sempurnanya? Sempurnanya setelah tulang-tulang punggung kita ini kembali lurus berdiri. Tapi kalau masih seperti ini, nah ini belum sempurna namanya. Masih bergerak itu belum sempurna. Kalau sudah berdiri dan diam, ini namanya sudah berdiri sempurna. Pada saat setelah berdiri sempurna, walaupun ditegur oleh seluruh jamaah, imam semestinya tetap berdiri. Untuk kemudian nanti sebelum salam, tahiyat pertama yang dilupakan itu diganti dengan sujud sahwi. Jadi tahiyat pertama ini bukan rukun sholat, cuman wajibatus sholat saja. Makanya kita dulu di waktu kecil emang diminta untuk ngapal rukun sholat itu apa sih? Nah, supaya kita tahu kalau yang ketinggalan rukun, mau tidak mau memang kita harus ngulang 1 rakaat. Kalau ketinggalan rukun harus diulang, dicari lagi itu mana itu, ulangnya 1 rakaat sekaligus sudah, mulai dari 0 lagi rakaat itu kalau ketinggalan rukun sholat. Selain rukun sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah di dalamnya, semuanya bisa diganti dengan sujud sahwi. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau dari kaidah fikhiyahnya, yang ketinggalan ini adalah tahiyat pertama, sesuatu yang wajib. Sementara jika imam itu sudah berdiri dan dia kembali duduk lagi, artinya dia menyalahi salah satu dari rukun-rukun sholat. Apa itu? Harus dikerjakan secara tertib. Lebih baik meninggalkan yang wajib daripada meninggalkan rukun sholat. Sehingga Rasulullah SAW melarang kita duduk. Jangan cari yang wajib itu, yang sudah ketinggalan itu, karena posisinya lebih rendah daripada yang rukun yang harus kita jaga. Jadi tetap berdiri supaya kita tidak menyalahi rukun sholat. Nah, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau misalnya belum berdiri secara sempurna, imam sholat sempurna, balik lagi duduk, kemudian menyempurnakan sholatnya, dan dia boleh sujud sahwi sebelum salam, boleh juga tidak sujud sahwi sebelum salam, karena tidak ada salahnya. Karena sujud sahwi ini hukumnya sunnah saja, tidak ada yang kurang pada saat itu. Cuman salahnya sedikit, kenapa kok berdiri? Yang salah sedikit ini juga bisa diganti dengan sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu fungsinya targiman lisyayatin, membuat syaitan kecewa. Yang membuat kita lupa dalam sholat ini syaitan. Sehingga kalau kita sujud sahwi, syaitannya jadi kecewa.
anak Adam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun terhadap apa yang dia lupakan. Nah, bagaimana misalnya kalau imamnya tidak mengerti? Sudah berdiri dengan sempurna, ditegur oleh jamaah, nggak enak. Aduh, nggak enak ini, gimana nih? Duduk duduklah akhirnya sang imam. Akhirnya dia menyalahi salah satu dari rukun-rukun sholat, yaitu sholat secara tertib. Salah dia jelas salah. Dan semestinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dia harus mengulang ketidaktertiban itu. Cuman dengan dia duduk itu, dia mengulang ketidaktertiban itu. Jadi ketidaktertiban yang terjadi akibat dia duduk itu tidak berpengaruh terhadap rakaat manapun. Karena pada saat itu dia sudah lepas dari rakaat kedua, mau masuk ke rakaat ketiga. Semestinya ini membatalkan rakaat ketiga, tapi rakaat ketiga dia kerjakan lagi nanti setelah dia tahiyat pertama. Setelah dia tahiyat pertama, dia berdiri lagi untuk mengerjakan rakaat ketiga. Jadi rakaat ketiganya tadi tidak tertib dilakukan, batal. Kemudian dia kerjakan lagi rakaat ketiga itu dengan sempurna. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, salatnya sah. Kalau ditinjau dari kaidah-kaidah fikih, salatnya sah. Kemudian dia sujud sahwi pada saat itu sebenarnya tidak mengganti apa-apa. Cuman targiman li syaiton, tidak mengapa dikerjakan untuk membuat syaitan kecewa. Tidak masalah. Jadi pertanyaan jemaah kekaitan dengan itu, katanya sujud sahwi setelah salam, kan begitu? Ya. Itu menjadi pertanyaan. Iya. Nah, itu saya bahas dulu tentang ini. Jadi tidak masalah sebenarnya ini, tidak masalah. Cuman memang imamnya salah pada saat itu. Jadi karena telah melakukan sesuatu yang tidak tertib, wallahu taala alam apakah imam berdosa atau tidak. Karena kaitannya semestinya dia tidak melakukan demikian atau melanggar perintah Rasulullah SAW. Bisa jadi dia berdosa karena melanggar perintah Rasulullah SAW untuk tidak duduk. Dan itu urusannya imam. Yang jelas sholatnya sah. Nah, apakah sujud sahwi ini dilakukan setelah atau sebelum salam? Saya tadi menyatakan bahwasanya sujud sahwi sebenarnya tidak perlu pada saat itu. Tidak perlu. Cuman tidak mengapa dikerjakan karena ini membuat setan kecewa. Tidak masalah, tidak akan membatalkan sholat. Apakah sujud sahwi itu sebelum salam atau setelah salam mestinya dilakukan? Semestinya tidak dilakukan. Tapi kalau mau dilakukan setelah salam ataupun sebelum salam tidak mengapa. Karena sujud sahwi itu diperselisihkan oleh para ulama. Apakah sebelum salam atau setelah salam? Misalnya imam dilakukan setelah salam. Hanya mazhab Syafi'i dan kalau tidak salah mazhab Maliki memisah antara sujud sahwi itu kalau kurang dilakukan sebelum salam. Kalau kesalahan itu terjadi karena kurang yang wajib atau kurang yang sunnah misalnya, dilakukan sebelum salam. Tapi kalau itu lebih melakukan sesuatu dalam sholat, maka itu dilakukan setelah salam. Perlu sujud sahwi. Karena memang nggak ada. Itu salahnya itu karena meninggalkan perintah Rasulullah SAW yang memerintahkan supaya tidak duduk. Wallahu ta'ala. Iya. Itu ayat awal. Iya. Bagaimana kalau dengan tahiyat? Iya. Lupa tahiyat akhir ya. Oh iya, mohon maaf. Iya. Tahiyat akhir. Berdiri setelah dia lupa tahiyat akhir, berdiri ke rakaat ketiga. 5 rakaat berarti. Iya. Berdiri tidak tahiyat.
Oh iya, memang seperti itu. Wajib duduk. Karena tidak ada rakaat ketiga di sholat subuh. Iya. Setiap penambahan rakaat dari sholat yang sudah sempurna, kapanpun diingatkan wajib duduk. Yang terakhir tuh harus dibatalkan. Kalau imamnya terus ngeyel sampai terakhir, dosanya imam. Makmum walaupun dikasih isyarat sebagaimanapun keras isyarat imam, suruh berdiri, suruh ini, tidak boleh berdiri. Jadi, iya. Kalau imam itu semestinya sujudnya ya. Imam aja berdiri. Ya. Apakah imam saja sujud sahwi atau makmum itu? Ya. Semestinya memang sujudnya itu setelah salam, dan yang sujud itu hanya imam saja. Karena sujud itu setelah salam. Semestinya demikian yang afdol menurut mazhab Syafi'i, sujudnya setelah salam dan yang sujud hanya imam saja. Ya. Barangkali demikian. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadikan kita orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan kita, semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.